Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Maisarah, mahasiswa STIS Tembi Bandung dengan NPM 10121020 dari kelas C4 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi teknik negosiasi dan komunikasi dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 8. Kebutuhan komunikasi dalam persaingan bisnis saat ini terus berubah. Proses negosiasi menjadi hal yang penting dalam menunjang kemajuan sebuah bisnis. Negosiasi digunakan untuk menjembatani kepentingan yang berbeda antara produsen dengan konsumen. Seorang negosiator harus dapat mempersuasi lawan bicara agar mereka dapat mengikuti kemauan negosiator tanpa mereka sadari. Negosiasi atau negotiation dalam arti harfiah adalah negosiasi atau perundingan. Negosiasi adalah komunikasi timbal balik yang dirancang untuk mencapai tujuan bersama. Dalam KBBI memiliki dua arti. Yang pertama, proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan antara satu pihak dan pihak lainnya. Yang kedua, penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak-pihak. Adapun pengertian negosiator adalah perunding atau orang yang bertindak sebagai juru runding. Seorang negosiator harus memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan, dan intuisi dalam melakukan proses negosiasi, dan tiap negosiator memiliki gaya bernegosiasi tersendiri. Ada beberapa gaya negosiator. Yang pertama, tipe petarung atau fighter. Kemudian yang kedua, tipe kolaborator atau collaborator. Dan tipe yang ketiga yaitu tipe kompromistis. Tipe yang keempat, tipe negosiator curang. Tipe yang kelima, tipe negosiator profesional. Yang keenam, tipe negosiator pura-pura bodoh. Dan yang ketujuh, gaya dengan negosiator naif. Pada hakikatnya, tujuan melakukan negosiasi adalah untuk menghasilkan win-win solution melalui saling pemahaman dari kedua belah pihak yang bernegosiasi, yaitu keduanya memperoleh apa yang diinginkan masing-masing serta di antara mereka tidak ada yang dirugikan. Beberapa tujuan dalam sebuah negosiasi yaitu untuk memperoleh kesepakatan, untuk mendapatkan solusi, dan untuk mendapatkan keuntungan. Manfaat yang didapatkan dari sebuah proses negosiasi dalam pengertian bisnis antara lain untuk memperoleh atau menciptakan jalinan kerjasama baik antara badan usaha atau institusi maupun perorangan guna melakukan suatu kegiatan atau usaha bersama atas dasar saling pengertian. Kemudian manfaat lainnya yaitu proses negosiasi yang terjadi pada perusahaan akan memberikan manfaat untuk menjalin hubungan bisnis yang lebih luas serta pengembangan pasar guna meningkatkan penjualan. Adapun prinsip-prinsip dalam negosiasi. Yang pertama, negosiasi harus bersifat negotiable. Artinya, masalah-masalah yang dinegosiasikan memang pantas untuk dinegosiasikan. Yang kedua, yang berada di dalam situasi negosiasi, baik terdapat dua atau lebih individu. Misalnya, antara buruh dan majikannya, kemudian atas dan bawahannya, dan bisnis antara dua perusahaan atau lebih. Kemudian prinsip yang ketiga, terdapat perbedaan kepentingan antara dua belah pihak atau lebih. Prinsip yang keempat, para pihak yang bernegosiasi didasari oleh pemikiran bisa memanfaatkan beberapa pengaruh untuk mendapatkan kesepakatan yang lebih baik. Kemudian prinsip yang kelima, para pihak lebih memilih untuk mencari kesepakatan dengan bernegosiasi daripada perlawanan secara terbuka atau menyerahkan permasalahan mereka. Kemudian prinsip yang keenam, dengan bernegosiasi, masing-masing pihak berharap memberi dan menerima dalam bentuk memodifikasi permintaan atau tuntutan melalui pemberian jalan kreatif lainnya untuk mendapatkan solusi. Kemudian prinsip yang ketujuh, bersifat sukarela. Negosiasi dilakukan para pihak secara murni untuk kebutuhan dan kepentingan masing-masing,
bukan perantara kepentingan pihak lain. Kemudian prinsip yang kedelapan, negosiasi dilakukan untuk mendapatkan suatu tujuan, mengidentifikasi kepentingan bersama dan menyepakatinya. Kemudian prinsip yang kesembilan, proses berlanjut. Negosiasi bukan hal yang instan dalam arti dilakukan langsung selesai, melainkan suatu rangkaian proses yang panjang. Dan prinsip yang terakhir yaitu menggunakan pihak ketiga. Sering kali terjadi suatu negosiasi yang tidak saling menemukan kesepakatan. Akhirnya, para pihak bisa saja menyerahkan ke pihak ketiga untuk membantu menyelesaikannya. Ada beberapa pertimbangan awal melakukan negosiasi menurut John R. Hook pada tahun 2005, yaitu menguasai akar masalah, tingkat konflik, prioritas tindakan, karakteristik lawan main, dan perbedaan kedudukan. Pertimbangan awal melakukan negosiasi lainnya yaitu status kepentingan hubungan, tujuan, kesempatan mengembangkan solusi kreatif, dampak kekalahan, dan dampak kemenangan. Adapun pemahaman mengenai komunikasi dalam bisnis. Beberapa ahli memiliki pendapat yang hampir sama terkait dengan pengertian komunikasi bisnis. Menurut Purwanto menjelaskan, pengertian komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam dua bisnis, baik verbal ataupun non-verbal guna mencapai tujuan tertentu. Komunikasi bisnis adalah bisa memunculkan pemahaman yang berbeda dalam proses pertukaran pesan bisnis jika dilakukan pada situasi berbeda. Perubahan dan situasi bisnis akhirnya menuntut komunikator bisnis untuk lebih fleksibel, kreatif, dan inovatif. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang dilakukan melalui lisan atau tulisan, sedangkan komunikasi nonverbal, yaitu komunikasi menggunakan gerakan tubuh atau bahasa tubuh dengan orang lain. Contoh komunikasi bisnis berbentuk verbal yaitu membuat dan mengirim surat pengantar barang ke suatu perusahaan, membuat dan mengirim surat penawaran barang ke pihak lain, kemudian membuat dan mengirim surat konfirmasi barang kepada pelanggan, membuat dan mengirim surat permintaan barang ke pihak lain, membuat dan mengirim surat pengaduan ke pihak lain, dan membuat dan mengirim suatu penolakan dan penerimaan kerja. Kemudian contoh komunikasi bisnis berbentuk nonverbal yaitu membaca ekspresi wajah, gerak isyarat, dan sikap tubuh saat melakukan perjanjian bisnis dengan perusahaan lain. Kemudian menilai penampilan pribadi saat bekerja sama dengan perwakilan perusahaan lain. Nah, bagaimana sih komunikasi yang baik dalam bernegosiasi? Yang pertama, konsentrasi dalam permasalahan. Kemudian yang kedua, tidak emosional, berpikirlah secara rasional. Kemudian yang ketiga, bersikap simpati dan memahami klien. Kemudian yang keempat, bersikap profesional. Yang kelima, bersikap bijaksana. Yang keenam, saling terbuka. Kemudian yang ketujuh, menggali informasi-informasi penting sehingga proses negosiasi atau komunikasi berjalan lancar. Kemudian yang kedelapan, bersikap peduli dan mau belajar dari klien. Kemudian sikap yang kesembilan, hargailah orang yang melakukan tindakan positif. Dan yang terakhir adalah pemilihan kata-kata yang positif dan membangun. Ada strategi mendapatkan kesepakatan dalam negosiasi. Untuk mencapai kesepakatan serta mendapatkan tujuan yang dikehendaki kedua belah pihak yang bernegosiasi, maka cara yang dapat ditempuh menggunakan strategi atau taktik untuk mencapai kesepakatan. Adapun tahapan negosiasi yaitu yang pertama tahap perencanaan, yang kedua tahap implementasi, dan yang ketiga tahap peninjauan. Adapun tahap perencanaan meliputi menentukan sasaran negosiasi, memutuskan strategi bernegosiasi, dan memperjelas proses. Kemudian tahapan yang kedua meliputi taktik cara Anda, taktik bekerja sama, taktik bertindak apa-apa, dan taktik melangkah ke tujuan lain. Kemudian tahapan yang ketiga atau tahapan peninjauan memeriksa apakah sudah mencapai tujuan. Jika tidak,
maka hal itu dapat menjadi pelajaran sekaligus pengalaman yang berharga bagi seorang negosiator. Jika iya, maka pastikan yang sudah Anda lakukan dengan baik dan menjadi pengalaman terbaru. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ada beberapa strategi dalam bernegosiasi. Yang pertama, strategi win-win, kemudian win-loss, kemudian loss-win, dan loss-loss. Oke, strategi yang pertama, win-win, dipilih apabila para pihak berselisih menginginkan penyelesaian masalah yang pada akhirnya menguntungkan kedua belah pihak. Kemudian strategi yang kedua, win-loss. Strategi ini menginginkan hasil yang sebesar-besarnya dan berkompetensi untuk mendapatkan hasil yang mereka inginkan. Kemudian strategi yang ketiga yaitu loss-win. Strategi ini dipilih apabila salah satu pihak mengalah untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari pihak lain. Kemudian strategi yang terakhir yaitu strategi loss-loss. Strategi ini dipilih apabila para pihak berselisih bersikukuh dengan pendiriannya sehingga tidak mendapatkan kesepakatan. Nah, bagaimana sih trik agar negosiasi berjalan lancar? Negosiasi tentu saja melibatkan pertemuan antara kedua belah pihak, baik bertemu secara langsung atau face to face maupun menggunakan alat komunikasi. Dengan bernegosiasi secara langsung dapat memberikan penjelasan dan saling pengertian terhadap isu-isu atau topik yang akan dibicarakan, serta membuat komitmen konstruktif untuk mengatur proses negosiasi. Hal-hal yang harus diperhatikan agar negosiasi berjalan lancar. Yang pertama, memiliki ketajaman berpikir. Yang kedua, sabar. Kemudian, mampu beradaptasi dan bersosialisasi. Kemudian yang keempat, fokus pada tujuan untuk memperoleh keuntungan atau kesepakatan. Yang kelima, memiliki selera humor. Kemudian bagaimana cara untuk memperbaiki komunikasi? Terkadang komunikasi tidak efektif, tidak mencapai sasaran dengan baik. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu persepsi seorang komunikator yang cerdas harus dapat memprediksikan apakah pesan-pesan yang disampaikannya dapat diterima oleh komunikan sesuai dengan sudut pandang komunikan. Kemudian, ketepatan secara umum audiens mempunyai suatu kerangka berpikir yang jelas. Perlu adanya ekspresi agar komunikasi yang dilakukan tepat sasaran. Kemudian, kredibilitas komunikator perlu memiliki suatu keyakinan dan optimis yang tinggi bahwa audiensnya adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Kemudian yang keempat, pengendalian dalam komunikasi. Audiens akan memberikan suatu reaksi atau tanggapan terhadap pesan yang disampaikan. Reaksi mereka dapat membuat komunikator tertawa, menangis, bertindak, mengubah pikiran, atau lemah lembut. Kemudian yang terakhir yaitu keharmonisan komunikasi yang baik tentu akan selalu dapat menjaga hubungan persahabatan yang baik dengan audiens sehingga komunikasi dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan. Ada beberapa cara untuk meningkatkan keterampilan komunikasi, yaitu membaca, mendengarkan, membuat percakapan menarik, melakukan wawancara, berdiskusi dengan kelompok kecil, berpidato, dan berpresentasi, menulis surat, memo, atau laporan. Ada beberapa poin-poin yang dapat mendukung tercapainya win-win solution. Yang pertama, memahami masalah secara komprehensif. Kemudian yang kedua, mempersiapkan materi negosiasi dengan baik dan menyiapkan berbagai alternatif penawaran. Yang ketiga, fokus berpikir bukan pada masalah namun pada solusi. Kemudian yang keempat, bersikap terbuka pada pihak lawan. Kemudian yang kelima, fokus pada kepentingan bersama, bukan pada satu pihak, apalagi individu. Kemudian yang keenam, kolaboratif dan bekerja sama. Kemudian yang ketujuh, mengedepankan mutual relationship atau hubungan bersama yang saling mendukung. Dan yang terakhir, akomodatif atau menerima masukan. Ada beberapa dasar strategi yang harus diingat, yaitu manusia lebih membuat keputusan berdasarkan emosi ketimbang logika. Kemudian ilusi kontrol.
Anda mau lawan Anda memberi harga atau produk yang sesuai dengan yang Anda mau, tiap mereka merasa itu adalah ide mereka. Kemudian otonomi untuk mengatakan tidak. Ada jurus-jurus dalam strategi angsa hitam. Yang pertama, pertanyaan teraklibrasi. Contoh, kalimat pertanyaan yang tidak bisa dijawab dengan ya atau tidak. Membuat pihak lawan ke konklusi yang Anda mau tanpa terlihat memaksa. Tapi bedanya di sini, orang tersebut yang memberikan ide tersebut dan merasa dalam kontrol negosiasi. Kemudian biasanya dimulai dengan pertanyaan apa, bagaimana, dan mengapa. Kemudian tujuannya membuat pihak lawan lebih terbuka dan memperkenalkan ide dan konsep Anda tanpa terdengar memaksa. Kemudian jurus angsa hitam yang kedua yaitu mirroring. Pertanyaan yang mengikuti kata-kata pihak lawan. Kemudian tujuannya menambah waktu pikir Anda, memancing informasi baru dan sekaligus membuat pihak lawan merasa didengarkan. Strategi angsa hitam yang ketiga yaitu labeling atau melabel. Label keperasaan seseorang tersebut. Kalimat labeling biasanya dimulai dengan tampaknya, sepertinya, dan kayaknya. Kemudian hal ini berguna untuk mengurangi emosi negatif atau menambah emosi positif. Strategi angsa hitam yang terakhir yaitu diam secara dinamis. Dia merupakan alat komunikasi yang ampuh. Diam dalam saat tertentu dapat memberikan dampak yang sangat besar dibandingkan bila Anda berbicara terus-menerus. Berguna untuk memberi pihak lawan waktu untuk berpikir dan menguatkan kata terakhir Anda. Kemudian biasanya dipakai setelah Anda mengeluarkan labeling pada seseorang. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai materi teknik negosiasi dan komunikasi dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 8. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.